Sepanjang sejarah umat manusia, kita menemukan banyak kisah menarik tentang dewa-dewa, malaikat, raksasa, dan bencana besar. Pada awalnya, cerita-cerita ini menarik perhatian kita karena misteri yang mereka bawa. Namun, jika kita melihat dengan lebih teliti, kita akan menyadari bahwa cerita-cerita ini mungkin menceritakan versi yang berbeda dari sejarah manusia, sebuah cerita yang banyak orang tidak pernah bayangkan. Di antara kisah-kisah kuno ini, ada sebuah buku religius yang sangat istimewa bernama Kitab Henoch. Buku ini menyimpan wahyu-wahyu yang mengesankan tentang asal-usul kejahatan, malaikat-malaikat yang memberontak, Nephilim, raksasa, air bah, Mesias, dan bahkan nasib umat manusia. Meskipun mengandung informasi yang sangat mengejutkan, Kitab Henoch telah dijauhkan dari kitab-kitab Alkitab. Lalu muncul pertanyaan, mengapa? Apa yang membuat buku ini begitu berdampak sehingga dijauhkan dari orang-orang? Di sini, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan saya dalam penemuan ini. Mari kita buka halaman buku ini dan menyelami kisah penuh rahasia kuno yang hampir terlupakan, tetapi dapat mengejutkan siapa saja. Henoch, tokoh utama dalam buku ini, dikenal karena imannya yang teguh kepada Tuhan. Tidak peduli tantangan apa yang muncul, dia selalu mempercayai Tuhan dan mengikuti petunjuknya. Karena ketaatan dan hubungan mendalamnya dengan Sang Pencipta, Henoch terhindar dari menghadapi kematian, sebuah nasib yang berbeda dari orang lain. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Henoch dianggap sebagai seorang nabi dan penulis. Dikatakan bahwa dia menulis kitab Henoch sendiri, dan karena itu, dia disebut sebagai penulis penghakiman. Dia muncul di bagian-bagian penting dari Perjanjian Baru, seperti dalam Injil Lukas, surat kepada Ibrani, dan Epistola Yudas. Henoch begitu penting sehingga dia dihormati sebagai santo oleh berbagai gereja, baik Katolik maupun Ortodoks. Untuk memahami lebih jauh tentang siapa Henoch dan pengalaman supernatural yang dia alami, kita perlu melihat kitab-kitab apokrif yang ditulis olehnya. Namun, sebelum kita menyelami alam misterius ini, menarik untuk diketahui bahwa teks-teks ini baru ditemukan kembali pada akhir tahun 1940-an, sekitar tahun 1946 dan 1947. Sekarang, dengan semua informasi ini dalam pikiran, bagaimana jika kita mengungkap rahasia tokoh yang begitu menarik ini? Mari kita bersama-sama dalam perjalanan penuh misteri dan wahyu yang dapat mengubah cara Anda memandang sejarah umat manusia. Beberapa tahun yang lalu, dekat pantai barat Laut Mati, sekelompok remaja Beduin sedang merawat kambing dan domba mereka ketika mereka membuat penemuan yang tidak terduga. Sementara mereka menjelajahi sebuah pemukiman kuno, salah satu pemuda melemparkan batu ke dalam sebuah celah kecil di tebing dan, untuk kejutan mereka, mendengar suara sesuatu yang pecah. Penasaran, dia dan teman-temannya memutuskan untuk menyelidiki dan menemukan sebuah gua dengan kendi-kendi besar dari tanah liat. Di dalam kendi-kendi ini, terdapat 7 gulungan kuno dari kulit dan papirus. Gulungan-gulungan ini segera berada di tangan seorang pedagang barang antik dan, kemudian, sampai ke para ahli, yang mengidentifikasi bahwa teks-teks tersebut berusia lebih dari 2000 tahun. Berita tentang penemuan ini menyebar dengan cepat, menarik para pemburu harta karun dan arkeolog. Di sekitar lokasi penemuan, di lebih dari 10 gua lainnya, ditemukan ribuan fragmen dari gulungan-gulungan kuno lainnya. Di antara teks-teks berharga ini terdapat kitab Henoch, yang terbagi menjadi 5 bagian. Kitab para pengawas, perumpamaan, kitab astronomi, visi-visi mimpi, dan surat-surat Henoch. Kitab Henoch, bagaimanapun, selalu dikelilingi oleh kontroversi. Buku ini dikeluarkan dari kitab suci Yahudi dan Kristen, tetap tersembunyi dari publik selama berabad-abad. Buku ini baru dikenal kembali setelah ditemukan di antara gulungan Laut Mati yang terkenal. Meskipun dikeluarkan dari sebagian besar Alkitab, kitab ini dianggap penting oleh beberapa tradisi religius, seperti Gereja Ortodoks Ethiopia dan Gereja Ortodoks Eritrea, yang memasukkannya ke dalam kumpulan kitab suci mereka. Dalam tradisi religius, Henoch digambarkan sebagai patriark ke-7 setelah Adam, sosok dengan pengaruh besar. Namanya muncul dalam Perjanjian Baru dan di gulungan Laut Mati, dalam fragmen-fragmen yang ditulis dalam bahasa Aram, Yunani, dan Latin. Fragmen-fragmen ini adalah bukti bahwa kitab Henoch dihormati dan dikenal oleh beberapa komunitas Yahudi dan Kristen pada masa lalu, memainkan peran penting dalam keyakinan dan praktik mereka. Gulungan Laut Mati adalah harta karun arkeologi yang nyata, mengungkapkan kekayaan literatur kuno. Di antara mereka, kitab Henoch menonjol sebagai kunci penting yang memberi kita pandangan berbeda dan misterius tentang spiritualitas dan kisah-kisah yang membentuk keyakinan religius awal. Selain kitab Henoch, teks-teks kuno lainnya seperti kitab para raksasa, kitab Yobel, dan kitab Lentera Surgawi juga ditemukan di antara gulungan Laut Mati. Tulisan-tulisan ini berbagi tema dan cerita serupa dengan kitab Henoch, membahas topik seperti malaikat yang jatuh, Nephilim, raksasa, kiamat,
dan misteri surgawi yang mempesona dan membentuk iman generasi-generasi. Kitab Henoh adalah karya agung, penuh dengan ajaran dan visi yang luar biasa. Buku ini membawa kita ke dunia yang penuh keajaiban dan rahasia, dengan 5 volume yang mengeksplorasi hubungan kita dengan yang ilahi dan takdir umat manusia. Buku pertama, dikenal sebagai Kitab Para Pengawas, berbicara tentang asal-usul Nephilim, sebuah ras raksasa yang lahir dari persatuan malaikat yang jatuh dengan wanita manusia. Volume ini mengungkapkan penghakiman ilahi terhadap malaikat-malaikat tersebut, menunjukkan kekuatan dan keadilan Tuhan. Buku kedua, yang disebut 3 Perumpamaan, memperkenalkan kita pada kedatangan Mesias, anak manusia, yang akan datang untuk menghakimi orang-orang jahat dan memberi imbalan kepada orang-orang yang benar. Volume ini memuat beberapa referensi awal tentang kebangkitan orang mati dan penghakiman akhir. Sedangkan volume ketiga, Kitab Lentera Surgawi, membimbing kita melalui misteri-misteri langit. Kitab ini menjelaskan bagaimana pergerakan matahari, bulan, dan bintang mempengaruhi dunia, mengatur hari dan malam, musim, dan tahun. Memahami kalender surgawi ini adalah cara untuk mematuhi perintah Tuhan dan menandai tanggal-tanggal penting seperti festival dan periode sabatik. Dalam buku keempat, yang disebut Kitab Visi Vision, atau Kitab Visi-Visi Mimpi, Henoh membawa kita dalam perjalanan melintasi waktu dan ruang. Dalam mimpi pertamanya, ia melihat penciptaan dunia, kedatangan Adam dan Hawa, dan pemberontakan para malaikat. Ia menyaksikan kerusakan dunia, tetapi juga keselamatan keluarga Adam dan air bah yang menyucikan bumi. Dalam mimpi keduanya, Henoh mengungkapkan nasib Israel, dari keluar dari Mesir hingga penaklukan Kanaan, melalui kebangkitan dan kejatuhan raja-raja, pengasingan, dan pemulihan. Ia juga menawarkan gambaran tentang Mesias dan penghakiman akhir bangsa-bangsa, yang akan menghasilkan langit baru dan bumi baru, tempat orang-orang benar akan hidup selamanya. Akhirnya, buku kelima, Epistol Henoh, berisi nasihat, peringatan, dan inspirasi yang Henoh tinggalkan untuk anak-anak dan pengikutnya. Di dalamnya terdapat ramalan dan visi yang membahas kemunculan antikristus, kesusahan besar, dan kebangkitan orang mati. Teks-teks ini, penuh dengan simbol dan misteri, mengungkapkan rencana tersembunyi Tuhan untuk umat manusia dan menunjukkan dampak mendalam yang dimiliki Kitab Henoh dan tema-temanya terhadap tradisi religius awal. Dalam Kitab Henoh, Henoh sendiri menyebutkan karyanya, seperti Kitab Para Pengawas dan Perumpamaan, dan juga merujuk pada sumber-sumber eksternal, seperti Kitab Nuh dan manuskrip para raksasa. Perjalanan kitab ini dimulai dengan peringatan keras untuk seluruh umat manusia, terutama untuk malaikat yang jatuh, yang telah merusak bumi dengan kekerasan, darah, dan praktik sihir. Narasi ini mengungkapkan rahasia-rahasia ilahi dan mengundang kita untuk merenungkan hubungan kita dengan Tuhan, sejarah kita, dan arah takdir kita. Dengan menyelami kata-kata Henoh, kita dibawa ke lautan kebijaksanaan dan iman yang melampaui waktu. Teks-teks ini, yang mengungkapkan misteri yang terlupakan, sengaja dikeluarkan dari kanon-kanon Alkitab Yahudi dan Kristen pada abad-abad awal era Kristen. Alasan dibaliknya mungkin adalah konten buku-buku ini, yang membahas tema-tema yang dianggap sensitif pada masa itu, seperti ramalan tentang Kristus, yang mungkin dianggap tidak sesuai. Aspek menarik dari sejarah Henoh adalah peran monumental yang dimainkannya di surga. Menurut tulisan-tulisan kuno, Henoh adalah penjaga semua harta surgawi, memimpin para malaikat agung, dan melayani langsung di hadapan Tuhan. Ia memiliki pengetahuan tentang banyak kebenaran yang telah tersembunyi selama-lama. Salah satu kebenaran tersebut melibatkan sejarah malaikat yang jatuh, yang berdosa dengan turun ke bumi dan bersatu dengan wanita manusia, mengungkapkan rahasia ilahi yang umat manusia belum siap untuk memahami. Kisah tentang para pengawas dan Nephilim adalah salah satu bagian yang paling menarik dan misterius dari Kitab Henoh. Para pengawas adalah malaikat, yang juga disebut sebagai anak-anak Tuhan, yang ditugaskan oleh Tuhan untuk mengawasi dunia dan merawat umat manusia. Mereka adalah bagian dari Dewan Surgawi yang menyembah Tuhan yang Maha Tinggi. Namun, beberapa dari malaikat ini menyerah pada hasrat mereka terhadap wanita-wanita di bumi, yaitu putri-putri manusia. Melawan kehendak Tuhan, mereka meninggalkan posisi surgawi mereka, turun ke bumi, dan mengambil wanita-wanita tersebut sebagai istri, menghasilkan keturunan. Anak-anak dari hubungan antara malaikat dan manusia ini disebut Nephilim, yang berarti yang jatuh. Raksasa-raksasa ini memiliki kekuatan dan ukuran yang sangat besar dan membawa kekacauan ke dunia. Karena itu, Tuhan menghukum dengan berat para malaikat dan keturunan mereka, memicu peristiwa yang akan memuncak pada banjir besar sebagai cara untuk menyucikan bumi dari kejahatan. Kisah ini, yang berbicara tentang kekuasaan Tuhan, penghakiman, dan konsekuensi dari tindakan para pengawas, mengungkapkan pesan mendalam tentang pemberontakan, godaan, dan konsekuensi yang dapat muncul ketika batas-batas ilahi dilanggar.
Istilah Nephilim menunjukkan bahwa makhluk-makhluk ini memiliki karakteristik luar biasa, mungkin bahkan lahir dalam keadaan yang tidak biasa atau dengan cacat yang membedakan mereka dari manusia biasa. Mereka bukan hanya manusia, mereka adalah pahlawan dan pejuang kuno, yang kisah dan prestasinya muncul dalam legenda dan mitos. Namun, mereka juga dikaitkan dengan kekerasan, kejahatan, dan pengetahuan tersembunyi, sesuatu yang membawa kegelapan besar ke dunia. Perilaku menindas mereka dan tindakan kejam menyebabkan penderitaan dan kehancuran di seluruh penjuru bumi. Dalam kitab Henoch, baik para pengawas maupun Nephilim dipresentasikan sebagai asal mula kejahatan di bumi. Tindakan mereka adalah alasan dibalik banjir besar, sebuah peristiwa yang tercatat dalam memori umat manusia sebagai tindakan pemurnian yang dilakukan oleh Tuhan. Menjelajahi kisah-kisah ini seperti memulai perjalanan yang menarik melalui era awal umat manusia, menerangi konflik abadi antara yang ilahi dan manusia, antara langit dan bumi. Para pengawas, malaikat yang ditugaskan untuk mengawasi bumi, tidak hanya berdosa dengan meninggalkan tempat surgawi mereka untuk bersatu dengan wanita manusia, tetapi juga mengajarkan keturunan mereka dan umat manusia berbagai seni terlarang. Di antara seni-seni tersebut adalah perang, astrologi, sihir, ilmu hitam, dan ramalan. Pengetahuan-pengetahuan ini merusak tatanan alami penciptaan, memperkenalkan dosa dan kematian ke dunia. Tuhan, melihat apa yang telah dilakukan para pengawas dan Nephilim, tidak merasa puas. Untuk memperbaiki kejahatan yang telah terjadi, dia mengirimkan malaikat-malaikat agungnya yang paling kuat, Mikhael, Gabriel, dan Uriel, untuk menahan para pengawas di tempat yang gelap dan penuh siksaan, yang disebut sebagai abis, di mana mereka akan tetap sampai hari penghakiman. Selain itu, Tuhan memutuskan untuk menghancurkan Nephilim dan manusia yang bersekutu dengan mereka melalui banjir besar yang akan menutupi seluruh bumi. Dalam skenario ini, Tuhan memilih Nuh, seorang pria yang adil dan tak bercacat, untuk membangun sebuah bahtera dan menyelamatkan keluarganya, bersama dengan pasangan-pasangan dari semua hewan, dari bencana yang akan datang. Kisah tentang para pengawas dan Nephilim dalam kitab Henoch memiliki beberapa kesamaan, tetapi juga perbedaan penting dibandingkan dengan narasi di Kejadian 6. Dalam Kejadian, cerita tentang anak-anak Tuhan dan putri-putri manusia disebutkan secara singkat, tanpa banyak detail. Istilah Nephilim juga muncul, tetapi asal-usul dan sifat mereka tetap misteri. Fokus utama dari Kejadian 6 adalah pada kejahatan manusia secara umum dan kesedihan Tuhan atas ciptaannya yang terkorupsi, yang mengarah pada keputusan untuk membawa banjir. Sementara Kejadian memberikan pandangan yang lebih ringkas dan umum tentang kejahatan manusia, kitab Henoch memperluas cerita tersebut, merinci asal-usul kejahatan melalui ketidaktaatan malaikat dan pengenalan seni terlarang, yang mengakibatkan kejatuhan Nephilim dan penghakiman Tuhan terhadap dunia. Banjir dianggap sebagai respons Tuhan terhadap kejahatan besar dan kekerasan yang melanda dunia. Itu bukan hanya karena keturunan malaikat dan wanita manusia, tetapi juga karena seluruh korupsi yang menyebar di bumi. Beberapa ahli percaya bahwa kitab Henoch adalah cara untuk menjelaskan lebih baik kisah dari Kejadian, sementara yang lain berpendapat bahwa kedua teks tersebut berasal dari tradisi yang sama, dari waktu yang sangat lama. Kisah tentang para pengawas dan Nephilim penuh dengan misteri dan rahasia tentang masa lalu dan rencana Tuhan untuk dunia. Ini juga membuat kita merenung tentang hal-hal mendalam, seperti peran malaikat, asal-usul kejahatan, dan hubungan antara mereka dan umat manusia. Bagian lain yang mengesankan dalam kitab Henoch adalah kisah tentang Henoch itu sendiri. Dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi utusan dan saksi terhadap malaikat-malaikat yang jatuh, para pengawas. Henoch digambarkan sebagai seorang pria yang adil, seseorang yang selalu berjalan bersama Tuhan. Dia dibawa ke surga dan menerima wahyu dan rahasia langsung dari para malaikat agung. Dalam kitab ini, kita melihat Henoch sebagai seorang nabi dan mediator antara Tuhan dan manusia, membantu menjelaskan peristiwa-peristiwa surgawi yang mempengaruhi sejarah umat manusia. Henoch, yang merupakan generasi ke-7 setelah Adam, adalah ayah dari Metusalah, pria yang hidup paling lama dalam Alkitab, dan juga kakek buyut dari Nuh, pahlawan dari banjir. Kehidupan Henoch sangat istimewa sehingga dia tidak mengalami kematian seperti orang lain. Sebaliknya, Tuhan membawanya langsung ke surga. Alkitab, dalam kitab Kejadian, pasal 5, ayat 24, menyatakan bahwa Henoch berjalan bersama Tuhan dan kemudian tidak ada lagi, karena Tuhan membawanya. Namun, kitab Henoch melangkah lebih jauh dan menunjukkan bahwa dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi melawan malaikat-malaikat yang jatuh, yang tidak taat dengan terlibat dengan wanita manusia dan menghasilkan Nephilim yang kuat. Henoch juga melihat sekelompok kecil orang yang setia kepada Tuhan, yang mengikuti ajarannya dan menantikan keselamatannya. Perjalanannya ke surga digambarkan secara spektakuler, di mana dua makhluk surgawi membawanya melalui 10 langit, masing-masing lebih mulia dari yang lain. Di setiap langit ini,
Henoh bertemu dengan para malaikat agung yang membagikan kepadanya rahasia penciptaan, misteri kerajaan surgawi, dan cara kerja tubuh surgawi. Wahyu-wahyu ini memungkinkan Henoh melihat hal-hal yang hanya sedikit orang yang dapat memahami, semakin memperkuat hubungannya dengan yang ilahi. Perjalanan Henoh ini merupakan pengingat yang kuat bahwa, bahkan di tengah kekacauan, ada mereka yang tetap benar, dan Tuhan selalu memiliki rencana untuk mereka yang mengikutinya dengan iman. Dalam kitab Henoh, terdapat visi yang mengesankan tentang sejarah Israel dan penghakiman terhadap orang-orang jahat. Salah satu visi yang paling mencolok adalah tentang tahta Tuhan, dikelilingi oleh kerubim api dan serafim, semuanya memuji Tuhan dengan suara yang kuat. Henoh melihat Tuhan, wajahnya bersinar seperti matahari, dan mendengar suaranya bergema seperti guruh. Visi yang tak kalah mengesankan adalah tentang anak manusia, Mesias, yang berdiri di samping Tuhan. Meskipun tampak manusia, keindahannya melampaui siapapun. Henoh diberitahu bahwa anak manusia akan menjadi hakim bagi semua orang, hidup dan mati, dan pewaris segala sesuatu. Kitab ini juga menggambarkan pohon kehidupan, yang memiliki akar di Taman Eden dan menghasilkan 12 jenis buah yang berbeda. Pohon ini sangat besar dan mengeluarkan aroma surgawi yang memenuhi udara. Henoh menemukan bahwa pohon kehidupan diperuntukkan bagi orang-orang yang benar, memberikan mereka kehidupan kekal. Abismo digambarkan sebagai tempat yang gelap dan menyakitkan, di mana para malaikat yang jatuh dan para pengawas terkurung dan menderita. Henoh melihat bahwa abismo dipenuhi dengan api dan asap. Meskipun merupakan tempat hukuman, ada semacam penyembahan di sana. Abismo juga menampung 7 bintang, pemimpin para pengawas, yang dikutuk oleh Tuhan. Tempat ini berfungsi sebagai hukuman bagi mereka yang telah melakukan kesalahan besar. Henoh juga melihat tempat orang-orang mati, dibagi menjadi 4 area, sesuai dengan tindakan orang-orang selama hidup mereka. Area pertama adalah untuk orang-orang yang benar, yang hidup dalam kedamaian dan menunggu kebangkitan serta ganjaran. Area kedua adalah untuk orang-orang biasa, yang menunggu pengampunan dan belas kasihan Tuhan atas dosa-dosa mereka. Area ketiga adalah untuk orang-orang jahat, yang menderita dalam kesusahan, menunggu hukuman dan kemarahan Tuhan. Area keempat adalah untuk para apostat, yang hidup dalam kegelapan, teror, dan putus asa, tanpa harapan akan keselamatan. Henoh memainkan peran penting sebagai nabi dan mediator. Dia menerima wahyu dan nubuat dari Tuhan dan para malaikat agung dan mencatatnya dalam sebuah buku agar generasi mendatang dapat mengetahuinya. Visi dan pesan-pesannya membantu membentuk pemahaman spiritual dan sejarah religius. Selain wahyu dan visinya, Henoh juga memainkan peran penting sebagai mediator, membawa pesan Tuhan kepada umat manusia dan menyampaikan kebenaran ilahi kepada mereka. Dia berdoa dan memohon baik untuk malaikat jatuh maupun manusia berdosa, menyampaikan pesan dan peringatan Tuhan kepada entitas-entitas tersebut dan membantu menjaga hubungan antara ilahi dan manusia. Kisah Henoh dalam kitab Henoh lebih terperinci dibandingkan dengan Alkitab. Dalam Alkitab, Henoh disebutkan secara singkat di Kejadian 5 dan Ibrani 11. Di Kejadian 5, ia adalah bagian dari silsilah Adam hingga Nuh dan dikenal karena hidup bersama Tuhan dan diangkat olehnya tanpa mengalami kematian. Di Ibrani 11, Henoh dipuji karena imannya dan digambarkan sebagai pahlawan iman yang menyenangkan Tuhan dan diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Kitab Henoh memperkenalkan sesuatu yang disebut kiamat minggu, yang membagi sejarah manusia menjadi 10 periode, atau minggu, masing-masing mewakili tahap yang berbeda dalam sejarah dan keselamatan. Setiap minggu terkait dengan tokoh-tokoh penting, seperti Nuh, Abraham, dan Musa, serta peristiwa-peristiwa yang menonjol. Henoh menggambarkan akhir zaman dengan serangkaian perubahan kosmik, konflik antara malaikat, dan intervensi surgawi. Namun, kitab Henoh memiliki perbedaan mencolok dibandingkan dengan Alkitab. Ia terutama fokus pada para pengawas dan Nefilim sebagai musuh utama Tuhan dan umatnya, sementara Alkitab menyebutkan tokoh-tokoh seperti 4 binatang atau antikristus. Selain itu, kitab Henoh tidak menyebutkan milenium atau kebangkitan orang mati, meskipun merujuk pada pembagian akhir antara orang-orang benar dan orang-orang jahat. Kitab Henoh menggunakan garis waktu dan simbol yang berbeda dari yang ditemukan di Alkitab, termasuk penggunaan binatang, minggu, dan benda-benda langit. Meskipun merupakan teks misterius dan kontroversial serta tidak termasuk dalam kanon Alkitab, beberapa orang masih percaya bahwa teks ini dapat berisi kebenaran dan wawasan tersembunyi. Sebagai contoh, ada bagian dalam kitab Henoh yang tampaknya bertentangan dengan Alkitab. Di bab 10, ayat 1 hingga 4, Henoh menyebutkan Nuh. Meskipun Alkitab menyatakan bahwa Henoh diangkat ke surga sebelum kelahiran Nuh. Ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana Henoh bisa mengetahui tentang Nuh dan air bah? Selain itu, di bab 10, ayat 8 dan 9,
Tuhan menyalahkan setan bernama Razel atas korupsi bumi, dengan klaim bahwa dia mengajarkan praktik yang menyebabkan dosa. Hal ini menarik karena Alkitab hanya menyebutkan sedikit setan selain Lucifer, Satan. Perbedaan dan kontradiksi ini menjadikan kitab Henoch teks yang menarik dan misterius yang terus memikat dan menantang para cendekiawan serta para pengikut. Memang benar bahwa Satan sering dianggap sebagai sumber utama kejahatan di dunia, dianggap sebagai pelopor dosa. Alkitab, dalam 1 Yohanes 3:8, mengatakan bahwa dosa adalah sesuatu yang melekat pada iblis, yang telah melakukan pelanggarannya sejak awal waktu. Kedatangan Yesus ke bumi sebagian adalah untuk menghancurkan pekerjaan iblis dan menawarkan harapan penebusan bagi umat manusia. Namun, kitab Henoch menghadirkan beberapa ide berbeda tentang makhluk jahat. Di bab 13, ayat 5 dan 6, teks tersebut menunjukkan bahwa malaikat jatuh mungkin telah menyesali dosa-dosa mereka, sebuah pandangan yang bertentangan dengan kepercayaan umum dalam Alkitab. Menurut Matius 25:41, Satan dan pengikutnya ditakdirkan untuk api kekal neraka, sebuah nasib yang tampaknya tidak memungkinkan penyesalan. Kitab Henoch juga menyatakan bahwa setelah pemberontakan mereka, para setan tidak lagi dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Mereka tidak dapat berbicara dengannya atau melihat ke langit. Ini menarik, terutama karena dalam kitab Ayub, Satan dapat langsung menghadap Tuhan di surga dan mendiskusikan berbagai hal. Selain itu, konsep surga dalam kitab Henoch cukup berbeda dari yang kita temukan dalam Alkitab. Misalnya, dalam Wahyu pukul 21:21, kota surgawi digambarkan memiliki lantai dari emas murni dan jalan-jalan dari kaca bening. Namun, dalam kitab Henoch, bab 14, ayat 10, dasar surga digambarkan sebagai dari kristal. Perbedaan ini hanya sebagian dari banyak kontradiksi antara kitab Henoch dan Alkitab. Dalam bab 14 kitab Henoch, terdapat berbagai perbedaan lain yang menantang tidak hanya Alkitab tetapi juga pengetahuan ilmiah modern. Misalnya, dalam bab 33, ayat 1 hingga 4, buku tersebut menyatakan bahwa Henoch memetakan dan menghitung semua bintang di langit, sebuah ide yang tampaknya tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui tentang alam semesta saat ini. Perbedaan ini menjadikan kitab Henoch sebagai teks yang menarik, tetapi juga cukup kontroversial. Kitab Henoch menimbulkan berbagai pertanyaan menarik ketika dibandingkan dengan Alkitab. Misalnya, Yeremia 33:22 menyatakan bahwa bintang-bintang tidak dapat dihitung, yang masuk akal mengingat astronom memperkirakan ada sekitar 100 miliar bintang hanya di galaksi Bima Sakti kita, belum termasuk galaksi-galaksi lainnya. Selain itu, dalam kitab Henoch, bab 41, disebutkan bahwa angin, salju, hujan es, dan bahkan bulan keluar dari wadah kayu, di langit, sebuah ide yang tampaknya absurd ketika kita melihat dengan pengetahuan ilmiah modern. Perbedaan-perbedaan ini antara kitab Henoch dan Alkitab adalah salah satu alasan mengapa buku ini tidak termasuk dalam kanon Alkitab. Sementara kitab Henoch menawarkan pandangan yang menarik dan terperinci tentang surga dan peristiwa akhir zaman, deskripsi-deskripsinya seringkali menyimpang dari apa yang kita temukan dalam kitab suci dan sains saat ini. Salah satu alasan utama untuk pengecualian kitab Henoch adalah bahwa ia tidak dianggap terinspirasi oleh Tuhan seperti kitab-kitab kanonik. Selain itu, buku ini dikategorikan sebagai teks pseudoepigraf, yang berarti penulisnya bukanlah siapa yang diklaim. Misalnya, buku tersebut merujuk pada Nuh dengan cara yang tidak sesuai dengan narasi Alkitab, yang menunjukkan bahwa mungkin ditulis oleh orang lain jauh setelah peristiwa-peristiwa yang dijelaskan. Meskipun kitab Henoch tidak diterima secara luas oleh orang Kristen dan cendekiawan, menarik untuk dicatat bahwa ia disebutkan dalam surat Yudas, yang menunjukkan bahwa ada semacam familiaritas dengan teks tersebut pada masa itu. Namun, misteri di sekitar buku tersebut tetap ada. Satu-satunya salinan lengkap yang dikenal adalah terjemahan Etiope, yang diterjemahkan dari bahasa Yunani dan, pada gilirannya, dari sumber Ibrani dan Aram. Karakteristik terlambat dari komposisinya dan ketidakkandalan sumber aslinya memicu keraguan tentang keasliannya. Oleh karena itu, kitab Henoch tetap menjadi sebuah teka-teki. Kurangnya konsensus tentang penulisnya dan kontradiksinya dengan Alkitab adalah alasan utama untuk pengecualian dari kanon resmi. Diskusi tentang kebenaran dan nilai buku ini terus menarik perhatian baik para cendekiawan maupun orang-orang yang beriman. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda merasa ini berguna, bagikan kepada seorang teman. Tuhan memberkati keluarga Anda.